belum baik ya Pak, bisa dengan baik selesai gitu, walaupun belum baik ya apa-apa, tapi untuk selesai. Mungkin anaknya mau dulu mengerjakan tugas walaupun hasilnya belum seperti teman-teman yang lain ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu, ibu ini di posisi berapa dalam skala pencapaian atas tujuan ibu? Menurut saya udah setuju, karena hanya satu anak dalam kelompok itu yang belum bisa fokus dan tidak selesai dalam mengerjakan tugasnya, hanya cerita saja. Itu berarti sebetulnya ibu sudah mencapai keberhasilan kalau menurut saya. Hanya saja ada satu anak yang belum tuntas ya Bu ya, belum bisa mengerjakan tugas dengan baik dan fokus dalam mendengarkan penjelasan guru. Berarti ibu ini ingin meningkatkan menjadi berapa? Kalau ibu merasa di skala 7, berarti ibu ingin meningkat di skala berapa untuk memperbaiki sikap Ananda Zaika ini? Skala berapa? Ya, Ini skala 8. ya, Ya, lebih tinggi dari 7 ya. Karena ada perbaikan yang minimal ya Bu ya. Nah, menurut ibu kenapa Ananda Zaika ini bisa tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran dan sering tidak mau mengerjakan tugas-tugas? Apa hambatannya? Ya, karena itu mungkin SMA saya orang tuanya tuh dia kerja di luar negeri, dia tinggal sama neneknya, dan kebetulan neneknya itu perjuangan. Jadi di situ kan waktunya hanya di rumah paling banyak. Jadi ketika belajar di rumah, mungkin neneknya sudah sibuk dengan kerjaannya di rumahnya gitu. Tapi kalau dari anaknya sendiri, sepertinya bagaimana Bu? Sama, belum ada kemauan. Kalau disuruh itu bekerja kebetulannya capek, nggak bisa. Coba udah bilang nggak bisa, kamu capek. Nah itu ketika diberi, maka itu anaknya tuh nggak mau diem, pengen main terus. Berarti ini Ananda Zaika ini sering terbagi fokusnya, karena lebih senang bermain, lebih senang bergerak di dalam kelas gitu ya. Iya. Kalau diminta fokus dan duduk ketika diterangkan oleh guru, dia tidak mau ya. Bagaimana kira-kira cara ibu mengantisipasi dari gangguan atau hambatan yang tadi ibu sampaikan? Kan bundanya kan kerja di luar negeri ya, dan orang tinggal bersama neneknya, sedangkan neneknya jualan. Kira-kira untuk mengatasi hambatan seperti ini, bagaimana sikap ibu? Ya saya berkomunikasi dengan orang tuanya, ayahnya, ibunya. Saya itu masih sama di rumah juga, katanya dia juga susah, katanya disuruh fokus belajar itu orang tuanya tuh berkomunikasi sudah, memberi semangat sudah, tapi ada sesuatu lagi gitu, barangkali itu dengan masukan dan saran. Kalau ibu sudah bisa tahu hambatannya, berarti kemungkinannya kan ada di diri anak sendiri dan di keluarga. Nah, rencana ke depan untuk ibu bisa merubah Zaika menjadi lebih fokus itu, kira-kira ibu punya rencana apa? Itu tetap memberi semangat, motivasi agar anak yang mau berubah, mulai edukasi dari orang tuanya, saya lebih lagi supaya berubah dan belajar. Berarti dengan memberikan semangat dan motivasi, juga berkomunikasi dengan orang tua ya Bu ya. Nah, kira-kira jika ibu merencanakan aksi tersebut atau rencana tersebut, apakah ibu punya batas waktu atau berapa lama kira-kira rencana ibu ini bisa mencapai tujuan ibu untuk bisa merubah Zaika? Kira-kira 6 bulan ya. Saat itu mungkin oke ya, mungkin belum ada perubahan. Misalnya mudah-mudahan di suatu kedua nanti ada perubahan. Karena kalau pembelajaran di TK itu kan biasanya berulang ya Bu ya. Fokus ke topik, fokus ke tema. Jadi mungkin saja ketika kita mengajarkan tema sesuatu yang dia kurang minatnya begitu dia. Nah, sehingga dia lebih suka bermain, bergurau atau tidak fokus di kegiatan pembelajaran. Nah, tapi apakah ibu juga mengamati misalnya ada juga kan peserta didik yang tidak mau menulis tapi suka dengan kegiatan yang lain.
Misalnya menempel, melipat, menggunting. Nah, bagaimana itu dengan Zaika? Apa di semua pembelajaran? Semua pelajaran. Sampai ketika itu kayak kegiatan memperkasa mungkin kalau yang menentukan waktu adalah menunggu di belakang berjalan, suka dia. Kalau yang lainnya Berarti kalau pekerjaan atau tugas yang menggunakan motorik halus ya, menulis, ya, menggunting, menempel, menggambar, mewarnai itu udah ini ya, berarti udah nggak mau dulu gitu ya. Iya, udah capek dulu. Udah bilang capek, nggak bisa dulu. Yang coba udah bilang nggak bisa. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan ibu itu apa? Yang membuat perubahan dari sikapnya. Jadi ketika anak Zaika sedikit demi sedikit bisa berubah, berarti rencana ibu yang telah dilakukan ada perubahan yang tidak ada sedikit kemajuan gitu. Nah, ketika ibu merencanakan aksi ibu atau perubahan yang ingin ibu terapkan kepada anak Zaika, apa komitmen ibu terhadap rencana? Dan terus lakukan rencana yang terasa. Edukasi dari orang tuanya. Ya. Karena di usia kelompok A ini kan usianya 4 sampai 5 ya Bu ya. Jadi memang kita hanya bisa memberikan teladan gitu ya Bu ya. Memberikan motivasi. Oh itu kelompok merah sudah hebat, ayo hijau juga harus hebat gitu ya Bu ya. Atau memberikan pujian. Aduh Zaika walaupun udah baru menulis sedikit tapi sudah hebat gitu. Terus melakukan pujian dan motivasi ya Bu ya. Ketika anak sudah mulai merasa berubah dengan kebiasaannya dari yang maunya mainan bergurau ada sedikit perubahan, berarti ibu merasa itu rencana itu sudah ada sedikit kemajuan ya Bu ya. Kira-kira untuk yang siapa saja yang bisa membantu ibu merencanakan aksi ini? Ya peran orang tua. Karena waktu di sekolah cuma sebentar, sedangkan kan banyak waktunya di rumah. Tetap orang tua yang paling aktif. Itu kemudian coba sejawab yang itu terlaksananya rencana saya. Berarti ibu membutuhkan peran orang tua ya Bu ya yang aktif. Berarti ibu sering lewat apa komunikasinya? Telepon, di WA, ketika mengantar ya Bu ya. Tanya sejauh mana kalau di rumah. Tadi udah hari kemarin sudah mau belajar apa gitu di rumah ya Bu ya. Apakah sudah mau mengulang pembelajaran yang ada di sekolah? Kemudian dan tindak lanjutnya nanti apa Bu dari sesi coaching kita hari ini? Ya semoga aja dalam kemudian depannya jadi sudah saya mendukung rencana ibu, semoga kedepannya Ananda Zaika bisa berubah dan mari kita sama-sama memberikan motivasi sebagai gurunya pada ibu dari kelompok A ataupun saya dari kelompok B, sehingga Ananda Zaika ini nanti ada sedikit perubahan atau kemajuan ketika di semester kedua. Maka ibu nanti ketika pembelajaran saya bisa sambil melihat apakah betul yang disampaikan oleh ibu bahwa Ananda Zaika ini belum bisa fokus. Nanti akan saya tanya kembali bagaimana aksi yang ibu lakukan selama ini. Mungkin segitu saja dulu Bu ya sesi coaching kita hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas masukan. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Mbak Tika. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya. Sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi. Setelah ibu melakukan kegiatan pembelajaran, bagaimana? Apakah ibu telah mencapai tujuan pembelajaran yang ibu harapkan? Alhamdulillah tujuan pembelajarannya sudah tercapai sesuai dengan acara tadi yang dengan memberikan motivasi kepada anak yang belum mengerjakan tugas
pelajaran sesuai dengan agar sesuai dirancang. Bagaimana kondisi saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Anak pada saat itu pelajaran kondusif dan senang dengan adanya SBK yang sangat senang dengan anak-anak kita dari dirinya. Oh, berarti dengan SPK yang diberikan, anak-anak merasa senang, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dari observasi ini telah tercapai ya Bu ya. Apakah kompetensi sosial emosional yang sudah Ibu rancang sebelumnya itu dan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi telah diterapkan? Enggak, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan, yaitu anak-anak belajar tentang topik halaman dan mengerjakan tugas-tugas yang berbeda dengan minatnya, dan kompetensi sosial emosional sudah muncul ketika menggunakan stop dan mindfulness. Berarti sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan modul ajar yang sudah dirancang. Kemudian dari kegiatan tersebut dan tujuan yang pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, apa yang ingin Ibu tingkatkan supaya pembelajaran berikutnya itu dapat terlaksana dengan baik? Yang perlu saya tingkatkan adalah speaking yang beragam itu sesuai dengan topik agar anak-anak lebih senang dan lebih aktif kembali. Jadi ice breaking-nya kira-kira berganti-ganti begitu Bu ya, sesuai dengan topik yang akan disampaikan ya. Jadi anak-anak tuh semakin semangat begitu Bu ya, supaya menumbuhkan keingintahuan anak-anak dan memotivasi anak-anak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Saya rasa untuk kegiatan observasi ini sudah baik dan kita telah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Ibu Tuti. Semoga kedepannya kegiatan pembelajaran di kelas Ibu Tuti semakin baik lagi. Insya Allah.